Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Syafina Findiani dengan NIM 2304263. Di sini saya akan membuat tutorial untuk membuat peta suhu permukaan tanah, lebih tepatnya untuk analisis suhu permukaan tanah di siang hari dan malam hari menggunakan citra MODIS gitu. Nah, untuk wilayah kajian yang saya ambil yaitu ada di Surabaya dan sekitarnya. Nah, di sini sebenarnya sudah ada skripnya, namun jadi saya hanya akan menjelaskan skripnya saja. Nah, yang pertama itu tentunya kita perlu menggambarkan wilayah kajian yang akan kita analisis. Di sini sudah ada, gitu ya, yaitu Surabaya dan sekitarnya. Nah, pada skrip itu kita perlu eh, dimasukkan gitu ya wilayah kajiannya. Nah, sebenarnya bisa langsung diimport dari AUI yang sudah dibuat atau juga bisa seperti ini gitu ya. Jadi diinput koordinatnya. Kalau kayak gini tuh untuk lihat koordinatnya caranya ada di sini, di import ada show generated code. Jadi kita klik, nah lalu untuk koordinatnya bisa dari sini gitu ya, di copy, terus kita paste di scriptnya. Nah setelah itu kita ditambahkan judul peta gitu ya. Sini yaitu analisis suhu permukaan tanah atau LST di Surabaya dan sekitarnya. Ini untuk mengadjust display dari judulnya gitu. Terus ini untuk memasukkan judulnya ke dalam mapnya. Nah, lalu di sini kita akan masukkan data modis yang digunakan. Ya, data modis yang digunakan. Nah, datanya ini eh, ada ya yang kita ambil itu modis garis miring 061 MCD 12Q1. Nah, ini ya untuk data modis yang digunakan dan cover type yearly global 500 meter. Nah, di sini kita mau buat data land covernya dulu gitu ya dari modis. Nah, untuk script GE-nya bisa ada di sini. Nah, data ini tuh bisa dilihat resolusi spasialnya 500 meter dan punya beberapa band gitu ya. Namun yang kita gunakan untuk analisis tutupan lahan itu yaitu band LC Type 1. Itu Annual International Geosphere Biosphere Program atau IGBP Classification. Nah, nanti band ini tuh akan mengkelaskan tutupan lahan jadi 17 kelas gitu ya. Seperti keterangannya seperti di sini gitu. Kembali lagi ke script. Nah, sini kita ambil data yang tadi dengan bandnya yang dipilih yaitu LC type 1. Nah, setelah itu kita visualisasikan gitu ya kelas-kelas tutupan lahannya. Untuk nilai min max ini berarti jumlah tutupan lahannya. Sehingga eh, palet atau warna yang digunakan juga untuk analisis gitu ya yang ditampilkan di peta juga berarti 17 warna. Di sini kita masukkan ke mapnya, itu datanya. Terus untuk lebih jelas juga kita buatkan legendanya untuk ditampilkan pada map. Terus kita juga ini dikasih label gitu ya pada setiap warnanya. Lalu di sini item legenda ini kita buat apa kotak legendanya gitu. Ini juga kita lakukan ke semua data gitu ya yang membutuhkan legenda. Di sini kita masukkan legendanya ke dalam map. Nah, nanti untuk hasilnya akan seperti ini. Nah, ini merupakan hasil dari eh, data tutupan lahan menggunakan MODIS gitu ya. Dapat terlihat di sini cukup detail gitu ya. Yang mana hutannya juga ada 4 kelas, yaitu ada hutan berdaun lebar, berdaun jarum, hutan campuran, hutan terbuka, lalu ada semak, hingga salju dan es pun ada gitu ya. Cuman karena ini di Indonesia jadi tidak tidak ada gitu, ya, tidak terlihat. Nah, itu untuk data tutupan lahannya. Lalu eh, setelah itu juga kita mencoba buat analisis suhu di tutupan lahan badan air gitu. Jadi perlu diekstrak dulu data badan airnya dari data tutupan lahan yang udah diperoleh. Nah, di sini kita identifikasi
badan airnya yang mau diekstrak gitu. Untuk badan air sendiri kan ada di kelas 17 gitu ya, sesuai dari klasifikasi tutupan lahan di sini gitu. Water bodies itu berarti di kelas 17 sehingga kita ekstraknya yaitu tutupan lahan yang ke-17 gitu. Nah, lalu kita add ke map juga tutupan lahannya. Di sini ada water bodies. Nah, ini merupakan data tutupan lahan wilayah perairan gitu ya. Nah, setelah itu juga kita eh, analisis data modis LST di malam hari dan siang hari itu dengan rentang di sini saya pakainya rentang 10 tahun yaitu dari 2004 hingga 2024 gitu. Nah, untuk eh, data modis LST ini untuk lebih jelasnya ada di sini gitu ya. Untuk script Google Earth-nya ini modis 061 MOD 11A2. Nah, untuk data modis ini resolusi spasialnya 1 kilo gitu ya, 1 kilometer atau 1000 meter. Nah, eh, modis LST ini sebenarnya sudah ada gitu ya data land surface temperatur di siang hari yang ini dan di malam hari gitu. Sehingga kita hanya perlu eh, sebenarnya udah bisa langsung pakai gitu. Cuman satuannya masih dalam Kelvin sehingga kita cuma perlu mengkonversikan Kelvin ke Celsius saja gitu. Nah, ini untuk LST yang siang hari itu ya. Kita pakai data yang tadi, terus pilihnya yang LST day 1 kilometer. Ini untuk datanya. Terus ini eh, script yang digunakan untuk mengkonversikan Kelvin ke Celsius gitu ya. Sama juga dengan yang LST untuk malam hari, kita pilihnya LST night 1 kilometer. Sini juga cuma kita konversi Kelvin ke Celsius saja. Nah, terus di sini kita juga coba untuk membuat grafik gitu ya. Grafik nilai LST dari tahun 2004 hingga 2024 gitu. Khususnya di wilayah perairan gitu yang sudah tadi kita ekstrak. Di sini kita buat grafiknya dengan y-aksisnya suhu dan x-aksisnya itu tahun. Sehingga kalau di run itu, nah ini kita sudah dapat grafiknya gitu ya. Nah, ini merupakan grafik eh, suhu permukaan di siang hari gitu ya, tapi di eh, perairan. Nah, bisa dilihat gitu untuk yang tertingginya ada di pada 11 Desember 2019 itu bisa mencapai 40 derajat Celcius gitu. Sedangkan yang terendahnya ini di 10 Juni tahun 2013 yaitu mencapai 21 derajat Celcius. Ini jadi grafik ini tuh em, merupakan grafik suhu gitu ya, dinamika suhu yang terjadi selama 10 tahun terakhir gitu, khususnya di perairan. Nah, lalu di sini juga yang di malam hari kita lihat. Nah, kalau di malam hari itu tadi nggak mencapai 40-an gitu ya untuk tertingginya. Kalau di malam hari itu tertingginya mungkin di sini gitu ya, di 27 derajat Celcius. Ya, di 20 derajat Celcius dan yang terendahnya itu di eh, 11 derajat Celcius gitu pada tahun 2016. Nah, terus selain itu juga kita fokus pada suhu permukaan di wilayah urban gitu khususnya, apalagi di Surabaya ini. Urbanisasinya tuh kian meningkat gitu ya tiap tahun. Nah, maka dari itu kita juga di sini sama tahapannya itu ekstrak wilayah urban sesuai dengan klasifikasi tutupan wilayah urban gitu sesuai data tutupan lahan. Nah, di sini wilayah urban itu ada di
kelas 13 gitu ya, Urban and Build Up Plans. Jadi kita ekstraknya di kelas 13. Terus ya di sini kita tampilkan gitu pada map dan tandain dengan warna oranye gitu. Terus kita juga buat grafiknya, grafik suhu permukaan di wilayah urban gitu ya, sama kayak tadi untuk splitnya, sehingga kalau di run tuh kita juga dapat grafiknya. Nah, ini merupakan grafik suhu permukaan di wilayah urban gitu ya. Nah, di sini yang tertingginya mungkin ada di sini gitu ya, di 41 derajat pada tahun 2014. Dan terendahnya ada di 18 derajat gitu, pada tahun 2024. Lalu di sini juga ada grafik pada malam harinya. Nah, di sini mungkin yang tertingginya ada pada 26 derajat Celcius dan terendahnya ada di 12 derajat Celcius pada tahun 2018. Nah, setelah itu mungkin di sini ada script untuk ekspor data gitu ya, jika diperlukan. Nah, terus kita akan coba visualisasikan data suhu permukaan di tahun 2020 gitu khususnya, pada siang hari dan malam hari. Nah, di sini untuk data siang dan malam hari kita beri nilai minimum maksimumnya itu 25 dan 45 untuk di siang hari, dan 20 dan 35 di malam hari gitu. Sesuai dengan perkiraan di grafik suhu yang udah dibuat dan dianalisis tadi gitu ya di sini. Terus di sini kita bikin legendanya. Ini untuk warna klasifikasinya gitu ya. Ini untuk yang siang hari kita coba pakai warna eh, biru, hijau, kuning, dan merah. Untuk malam hari kita pakai ungu, biru, cyan, dan putih. Sini kita tampilkan pada peta. Terus kita juga eh, menampilkan ini gitu ya, legenda untuk mana yang wilayah kajian, badan air, dan area urbannya. Nah, jika di Iran itu, ini untuk merupakan wilayah urban area gitu ya, sesuai dengan masking di data tutupan lahan. Nah, lalu di sini, ini merupakan data suhu permukaan eh, pada tahun 2020 gitu di siang hari. Nah, ini kita coba di stretch 90 derajat. Oke. Mulai. Nah, ini merupakan datanya gitu ya. Terlihat kalau di wilayah urban itu, kalau di wilayah urban itu cenderung memiliki suhu permukaan yang tinggi gitu ya. Kita juga bisa lihat di inspektor gitu ya. Kita pilih wilayah yang mau kita analisis itu. Nah, di sini bisa dilihat tipe tutupan lahannya 13, yaitu eh, apa, wilayah urban gitu ya. Nih, 13 urban and built up lands. Terus ini untuk
LST di siang harinya itu 38 dan LST di malam harinya 26 gitu. Terus ini juga ada di sini, ini merupakan wilayah pegunungan gitu ya, jika dilihat di satelit. Coba, itu wilayah pegunungan gitu ya, dengan vegetasi yang lebat. Nah, di sini, di sekitar wilayah pegunungan itu, di siang hari memiliki nilai LST 28 derajat Celcius, sedangkan di malam hari ini 20 gitu ya, 20 derajat Celcius. Terus di sini, untuk data LST di malam hari, kita coba range-nya stretch apply. Nah, ini bisa terlihat gitu ya. Eh, di wilayah perkotaan ini suhunya masih tinggi gitu ya, namun nggak setinggi di siang hari gitu. Sama gitu ya. Ini untuk kalau di malam hari itu 26 sekitar 26 derajat dan kalau di siang harinya itu sekitar 37 derajat. Nah, dari data ini tuh dapat terlihat gitu ya kalau misalkan suhu permukaan di siang hari dan malam hari itu berbeda. Suhu di malam hari itu cenderung lebih dingin gitu ya daripada di siang hari itu. Khususnya pada di wilayah urban gitu. Di sini dapat terlihat sangat jelas gitu. Wilayah urban ini merupakan wilayah dengan suhu permukaan yang tinggi gitu. Namun ada penurunan juga gitu suhu permukaan di wilayah urban ini kalau misalkan dibandingkan di siang hari dan malam hari seperti itu. Nah, mungkin eh, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Eh, Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.